Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dengan tema membangun generasi santri yang berkarakter akhlakul karimah dan berintegritas untuk bangsa di masa depan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Ibu Ika Martanti Mulyawati MPD, yang saya hormati Ibu Haja Profesor Nurul Fadilah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Nurul Ilmi Surakarta, yang saya hormati seluruh Dewan dan staf karyawan SMA Nurul Ilmi Surakarta serta siswi-siswi SMA Nurul Ilmi yang saya sayangi dan banggakan. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Manda Aisyah selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini dalam acara peringatan Hari Santri Nasional dengan tema membangun generasi santri berkarakter akhlakul karimah dan berintegritas untuk bangsa di masa depan. Baik, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsial Al-Waton. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, tausiah atau ceramah. Acara yang keenam, hiburan yang akan diisi dengan pementasan mendongeng. Yang terakhir, penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi dapat menjadi awal yang baik untuk acara pagi hari ini. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Naziratul Faizah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa keberkahan dan kelancaran acara kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsial Al-Waton. Kepada saudari Afrik Ayani dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Acara yang keempat ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Nurul Ilmi kepada Ibu Hajah Profesor Nurul Fadila SPD MPD dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Martanti Mulyawati MPD selaku Kepala Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Surakarta, para guru, staf, dan siswa-siswi SMA Nurul Ilmi Surakarta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang bertema membangun generasi santri yang berkarakter, akhlakul karimah, dan berintegritas untuk bangsa di masa depan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Martanti Mulyawati yang telah membantu dan membimbing kita dalam menjalankan visi dan misi pendidikan di SMA Nurul Ilmi Surakarta. Hari Santri Nasional adalah momen yang sangat penting bagi kita semua. Ini adalah saat untuk mengenang atau menghargai perjuangan para santri yang telah berkontribusi besar dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai agama serta budaya bangsa. Santri adalah simbol perjuangan, ketekunan, dan dedikasi dalam menuntut ilmu. Saya berharap semangat yang ditunjukkan oleh para santri di masa lalu dapat menginspirasi kita semua, terutama generasi muda di SMA Nurul Ilmi Surakarta. Mari kita jadikan semangat tersebut sebagai motivasi untuk terus belajar, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua guru dan staf dan seluruh siswa yang telah berkontribusi dalam acara Hari Santri ini. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ketekunan dan petunjuk dalam hidup kita. Semoga kita tidak hanya menjadi santri yang cerdas dalam akademis, tapi juga akhlak yang bermulia. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kelima, yakni tausiah. Mari kita simak tausiah ini bersama-sama dengan khusyuk dan khidmat agar diberi keberkahan dan kemudahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustazah Dila Istiqomah SAG dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan Hari Santri Nasional, peringatan Hari Santri. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita sedang memperingati Hari Santri Nasional. Hari di mana kita dapat mengenang bagaimana perjuangan para santri zaman dahulu dalam memperjuangkan agama dan juga bangsa. Sebelumnya, di sini siapa yang santri? Seorang santri? Semuanya. Betul sekali. Jadi santri itu bukan hanya mereka yang mondok di pesantren, tetapi adalah mereka yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu, mencari kebaikan dan berakhlak mulia. Jadi benar bahwa kita di sini semuanya adalah seorang santri. Dulu santri berjuang dengan bambu runcingnya. Lalu bagaimana dengan santri sekarang? Apakah berjuang dengan pistol atau pedang? Tidak, karena kita berada di era globalisasi. Jadi santri bukan lagi berperang fisik, tetapi berperang dengan adanya kebodohan, perpecahan, dan juga dampak-dampak negatif dari adanya teknologi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai santri harus berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Ilmu itu sangatlah penting. Tapi apakah ilmu saja cukup? Tentu saja tidak. Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Imam Malik pernah berkata, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Jadi ilmu itu penting, tapi adab juga penting. Kita sebagai santri harus bisa menyeimbangkan antara adab dan juga ilmu kita. Jadi jangan sampai kita pintar tapi kita sombong. Apalagi kita berilmu tapi kita tidak berakhlak. Nah, di momen hari santri ini adalah kesempatan kita untuk menaikkan diri, yaitu mulai dari amal kita, ilmu kita. Jadi jangan sampai kita menyepelekan hari santri ini. Dimulai dari tepat waktu dalam sholat, lalu berguna bagi masyarakat sekitar kita. Jadi kita harus mulai menanamkan diri kita bahwa kita harus lebih baik dari hari yang sebelumnya di hari santri ini. Setuju apa setuju? Setuju. Nah, sebelum saya akhiri pada pagi hari ini ceramah singkat ini, saya ada satu pantun. Pagi-pagi minum jamu, senantiasa sehat selalu. Ilmu dan akhlak harus bersatu untuk santri yang lebih maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan tausiahnya beliau dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang keenam adalah acara inti, yakni hiburan penampilan mendongeng yang akan dipentaskan oleh saudari Clarissa Titania Pangestika, siswi kelas 10 bahasa. Ini pernah menjuarai beberapa perlombaan mendongeng, salah satunya di tingkat kabupaten pada tahun 2023, tingkat nasional 2024, dan tingkat internasional pada awal 2025. Beri tepuk tangan yang meriah untuk saudari Clarissa Titania Pangestika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Martanti Mulyawati selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ikhmi yang sudah menyempatkan hadir pada acara pagi ini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada Ibu Nurul Fadilah selaku Kepala Sekolah SMA Nurul Ikhmi, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara yang memperingati Hari Santri Nasional kali ini. Nah, di sini teman-teman, aku mau mendongengkan kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nah, teman-teman tahu nggak sih siapa sih Nabi Nuh itu? Nabi ya, benar. Jadi Nabi Nuh itu termasuk Nabi 5 Nabi Ulul Azmi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja kita masuk ke dongengnya ya teman-teman. Jadi pada suatu masa kaum Nabi Nuh itu sangat suka sekali membuat patung, karena dengan membuat patung kaum Nabi Nuh itu dinilai menghormati para pahlawan mereka, leluhur mereka, dan bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, tetapi dari yang hanya sekedar penghormatan, lama-kelamaan kaum Nabi Nuh menyembah patung yang mereka buat sendiri tersebut. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaumnya. Beliau sangat tekun untuk mengajak mereka agar mereka ikut arahan dari Nabi Nuh. Nah, masa dakwah Nabi Nuh itu kurang lebih dari
950 tahun teman-teman, jadi ya lama banget. Tetapi hanya sekitar 80-an umat saja yang mengikuti arahan dari Nabi Nuh. Yang sisanya mereka memberontak dan bahkan mereka sombong di hadapan Nabi Nuh. Dan bahkan kaum Nabi Nuh yang tidak mau ikut arahan Nabi Nuh itu gini teman-teman, mereka bahkan menyumpahkan dan menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan suatu azab. Lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah SWT agar Allah memusnahkan umat-umat yang tidak beriman dari muka bumi. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar yang terbuat dari kayu. Lalu kemudian, tak lama kemudian, kaum Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti arahan Nabi Nuh mulai berdatangan kepada Nabi Nuh dan mengejek Nabi Nuh dengan berkata, "Hai Nabi Nuh, apakah kau sudah gila? Kenapa kau membuat kapal sebesar ini di tengah perkotaan? Sedangkan di tengah perkotaan itu tidak ada kelautan." Tetapi Nabi Nuh hanya diam dan tidak menghiraukan sebuah ejekan tersebut. Dengan penuh kesabaran, setelah kapal itu selesai dibuat, Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh untuk memerintahkan semua binatang, semua umat yang mengikuti arahan Nabi Nuh untuk segera masuk ke dalam kapal yang telah mereka buat. Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat dan air dari permukaan bumi yang sangat dahsyat meluap ke permukaan tanah. Hingga pada akhirnya terjadilah banjir yang sangat besar dan dahsyat hingga menenggelamkan seluruh isi kota, rumah, pohon, dan bahkan membinasakan umat-umat yang tidak beriman kepada Allah SWT. Hingga akhirnya mereka semua pun binasa, termasuk istri Nabi Nuh dan salah satu anaknya yang bernama Kanan. Sementara Nabi Nuh dan umat-umat yang beriman yang mengikuti arahan Nabi Nuh, mereka selamat dari azab tersebut. Tamat. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Jadi teman-teman, nilai moral yang dapat kita ambil itu gini. Jadi kita bisa mengikuti keteladanan Nabi Nuh, kita bisa mengikuti kesabarannya, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Clarissa. Semoga dapat mengingatkan kembali kepada kita tentang perjuangan dan sejarah akan para nabi terdahulu. Masya Allah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk saudari Clarissa. Hadirin yang saya cintai, alhamdulillah kita telah memasuki penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mendukung acara Hari Santri ini, dan terima kasih atas kehadirannya dari Ibu Haja Profesor Nurul Fadila SPD MPD, para jajaran, guru dan staf karyawan, serta para hadirin yang telah berpartisipasi meramaikan. Terima kasih kepada Resto Stik Laris Manis dan Warung Makan Penyetan yang telah memberikan kontribusi dana sponsor demi kelancaran acara. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMA Nurul Ilmi Surakarta yang begitu antusias memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional ini. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Dibantu ya? Ya.
Pergi ke masjid bawa sajadah. Pulang bawa ilmu agama. Semoga Allah memberi hidayah dan kita semua masuk surga. Amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nazilatul Faizah. Tadi baru saja kita menyaksikan acara peringatan Hari Santri Nasional di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Surakarta. Saya juga mengamati nampaknya tadi begitu antusias dari siswa dan juga siswi SMA Nurul Ilmi Surakarta yang turut meramaikan. Untuk mengetahui keantusiasannya dalam mempersiapkan penampilan-penampilan, kita akan berbincang langsung dengan salah satu siswa berprestasi dan juga penonton di SMA Nurul Ilmi Surakarta. Baik, saat ini saya sedang bersama Clarissa Titania Pangestika selaku siswi kelas bahasa SMA Nurul Ilmi Surakarta dan juga Ahmad Ma'ruf Anas selaku siswa kelas IPS SMA Nurul Ilmi Surakarta. Baik, untuk saudari Clarissa, bagaimana persiapan saudari Clarissa untuk mempersiapkan Hari Santri Nasional ini? Baik Kak, persiapan dari saya sendiri itu juga lumayan mendadak karena ditunjuk dadakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Tetapi dengan efisiensi waktu yang ada, saya bisa semaksimal mungkin untuk berlatih dan mempersembahkan yang terbaik untuk sekolah. Oke, baik. Terus bagaimana pesan dan kesan dari saudari Clarissa nih untuk Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Surakarta? Kesannya semoga dengan memperingati Hari Santri Nasional ini dapat memperkuat terus bisa menyadarkan orang-orang di luar sana agar tidak selalu menganggap remeh seorang santri. Pesannya semoga untuk acara kedepannya bisa lebih meriah lagi dan harapannya untuk para santri yang ada kedepannya itu bisa memotivasi orang-orang di luar sana dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Oke, seperti itu, baik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke saudara Ahmad Ma'ruf Anas. Selamat siang, saudara Anas. Ya, siang. Bagaimana perasaan Anda mengenai acara peringatan Hari Santri Nasional di SMA Nurul Ilmi Surakarta ini? Wah, perasaan saya sangat antusias sekali dalam memperingati Hari Santri Nasional ini. Karena Hari Santri merupakan bentuk penghormatan kepada para santri yang telah berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih saudari Clarissa dan juga saudara Ahmad Ma'ruf Anas atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, itulah tadi wawancara eksklusif dengan salah satu siswa berprestasi dan juga penonton di SMA Nurul Ilmi Surakarta. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Nazilatul Faizah melaporkan langsung dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Surakarta. Terima kasih dan kembali ke studio.